Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-temannya, di hadapan kita kali ini sudah ada satu buah mikrofon terbaru. Bukan baru-baru amat sebenarnya ya, cuman ya masih baru di studio kita. Ini adalah V-Fine ya, bukan V-Fine bacanya, V-Fine M9. Dari box depannya ini sudah ditegaskan ya bahwa isinya selengkap ini. Dua buah mikrofonnya dan juga satu buah receivernya beserta charging case-nya. Oke. Pada bagian bawahnya juga kita bisa lihat ada beberapa spesifikasi yang diunggulkan, di antaranya 2.4G stable data transmission ya, mobile phone bisa, iPad bisa, kamera juga bisa. 142 wireless mic ya. Ini juga sudah jelas di gambar ya. Dan di bagian samping seperti ini. Bagian belakang juga simple, sementara di bagian atas juga kita bisa lihat sanggup sampai 50 meter. Oke, jangkauan wirelessnya, baterainya sendiri bisa sampai 6 jam. Oke, cukup lama. Sudah mendukung noise reduction dan juga ada mode mute-nya. Oke, mantap. Dalam paket pembelian ini kita bisa cek dalamnya. Oke, kita dihadapkan langsung dengan satu buah user manual. Ada hard case-nya juga. Eva, mantap ya. Dan ini ada logo atau lambang V-Fine. Oke, kita cek. Ini kita dapat kabel pengecasan yang kualitasnya walaupun pendek tapi ini terlihat bagus. Dua buah dead cat dan beberapa kabel ya. Ada berapa ini? Ada 3 buah kabel. Yang mana satu ini untuk kamera. Ini buat HP-nya langsung ya yang sudah Type-C. Oke. Dan ini juga bisa buat HP juga, tentunya kalau yang ini yang masih mendukung jack audio di HP-nya ya. Dan ini dia untuk mikrofonnya sendiri. Oke, kita singkirkan dulu. Charging case-nya ini unik ya, ada garis-garis motif seperti ini. Oke, dan warnanya juga tidak glossy, jadi tidak akan mudah meninggalkan bekas ya, apalagi lecet. Oke, di bagian belakang seperti ini ada port untuk ngecasnya Type-C. Dan ini bagian depan ini ada indikator baterainya sendiri. Oke. Oke, dan kalau kita buka, ini tandanya kalau hijau ini sedang mengecas ya. Dan kita lihat untuk receivernya seperti ini teman-teman ya. Ini termasuknya masih tergolong ringkas, tidak besar-besar banget dan juga lumayan ringan ya. Pada bagian belakang ini ada klipnya atau jepitan. Oke, yang mana ini kualitasnya juga lumayan, jepitannya lumayan kerasa. Mantap tekanannya. Dan bagian bawah ini kita bisa lihat ada pin untuk pengecasannya, dan selain itu juga masih bisa dicas melalui Type-C biasa. Pada bagian samping kita bisa lihat ada beberapa tombol ya, ini tombol powernya sendiri, dan AB ini adalah tombol untuk mengecilkan maupun membesarkan volume mikrofon. Pada sisi satunya lagi kita bisa lihat ada 2 tombol, ini tombol untuk mengatur mode mono maupun stereo, dan ini tombol pairingnya beserta ini audio outnya. Sedangkan pada bagian atas kita bisa lihat ada beberapa indikator LED ya, yang mana bisa kita lihat kalau misalkan sudah di pairing, nanti akan menyala. Sedangkan di bagian splitternya sendiri atau mikrofonnya seperti ini ya, ada lambang tersenyum seperti ini, oke. Dan ini juga kedap-kedip, tandanya sih belum pairing. Kita matikan dulu ya, dan kalau sudah pairing itu dia sudah berhenti kedipannya. Pada bagian sampingnya di mikrofon kita bisa lihat ada tombol powernya sendiri, dan ini masih ada jepitannya juga. Di tombol satunya atau tombol sampingnya kita bisa lihat juga di sini ada tombol pairing dan juga ini tombol mute. Oke, mantap, ada mute-nya segala. Dan di bagian atas ini ada bagian mikrofonnya sendiri yang bisa kita tempelkan dead cat-nya. Dan bagian bawahnya juga kita bisa cek. Kalau di sini juga masih ada port untuk Type-C ya. Jadi tidak hanya bisa ngecas lewat charging case-nya, bisa sambil dicas lewat kabel juga, ini tentu bisa. Oke, nice. Untuk menyalakannya kita tinggal tekan dan tahan kurang lebih 3 detik ya sampai indikator menyala. Nah, oke, ini menyala. Dan kalau masih kedap-kedip gini tinggal ditekan juga tombol power di mikrofonnya. Oke, ini sudah terkoneksi salah satunya ya. Dan yang masih kedap-kedip ini tandanya satunya belum dinyalakan. Kita tinggal nyalakan lagi, bisa langsung otomatis tersambung. Mungkin kalau di kamera ini mohon maaf ya, agak sedikit bias cahaya, tapi aslinya tidak. Oke, gitu ya. Dan kalau kita pengen mengecilkan, di sini ya ada bar 1, bar 2, dan bar 3. Ini yang volume paling keras ya. Lebih baik di yang paling keras aja. Oke, kita akan coba di outdoor.
Oke guys, sekarang kita coba jarak lebih jauh lagi. Mudah-mudahan ini bisa jarak yang sangat jauh ya. Nah, ini sudah segini. Ini masih terdengar sekarang ya, mudah-mudahan ya. Oke, ini masih terdengar jelas untuk sejauh ini. Oke guys, sekarang kita aktifkan noise cancelling. Dan seharusnya tidak terdengar suara-suara mobil yang berkeliaran di jalan raya ini. Baik, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk sedikit tes kualitas audio dari mikrofon ini di outdoor. Dan kualitasnya, jangkauannya itu sudah sangat-sangat baik menurut saya pribadi ya. Dan yang agak kurang memang kalau untuk fitur noise cancellingnya memang suaranya agak berkurang. Lebih sedikit kayak robot, tapi itu bisa dimaklumi. Karena mikrofon yang kurang lebih 2 jutaan juga seperti itu suaranya ya. Oke, dan seperti biasa teman-teman untuk link pembelian bagi teman-teman yang minat bisa lihat di kolom deskripsi kita. Harganya juga masih sangat-sangat affordable, sekitar 1,3-an. Dan dirasa kalau teman-teman tidak suka warna hitam, masih ada pilihan warna putih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.